Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Ayo diseruput kopinya dulu sebelum menonton video kali ini. Dalam video-video sebelumnya tentang penelusuran atas jejak jalur rempah yang ada di Jawa Timur, selain pelabuhan dan kampung-kampung di pesisir pantai, salah satu yang juga menjadi perhatian saya adalah tentang keberadaan sungai. Seperti kita ketahui, di Jawa Timur dilewati dua buah sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Dua buah sungai besar ini diyakini merupakan jalur transportasi utama pada masa lalu, sebelum munculnya jalan-jalan raya. Sumber mata air, danau, sungai, laut tidak dapat dipungkiri merupakan bagian vital dari peradaban manusia. Pada masa prasejarah, bagian hulu dan lembah-lembah dari Sungai Bengawan Solo telah menjadi pusat kehidupan manusia pada zaman itu. Di wilayah lembah Sungai Bengawan Solo, banyak fosil-fosil manusia purba yang ditemukan. Sejak 1930, von Koenigswald telah menemukan sebagian besar manusia purba yang di Sangiran. Penemuan sisa-sisa tempurung kepala ditemukan di Sungai Bengawan Solo bersama Overnord atau manusia-manusia ngandong, serta tempurung kepala anak di Mojokerto dekat Perning yang saat ini masuk di wilayah Gresik. Banyak bukti yang menunjukkan peradaban manusia berada di wilayah aliran sungai. Di kanan dan kiri sungai banyak mengandung sisa-sisa fauna purba, artefak, serta tulang dan spesimen Homo erectus. Situs-situs purba seperti Trinil, Sambung Macan, Ceneng, dan Ngandong semuanya berada di wilayah aliran sungai. Tampaknya pola hunian yang berkembang di wilayah aliran sungai ini terus berlanjut hingga ke zaman sejarah. Sungai tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban manusia. Selain karena manusia tidak dapat dipisahkan oleh air, sungai juga menjadi jalur transportasi utama yang kemudian mengampu terjadinya berbagai interaksi budaya. Salah satunya yang mendapat perhatian kita kali ini adalah pemukiman dan perdagangan. Hingga kini, jejak pola pemukiman kampung-kampung penduduk selalu ditemui di sepanjang aliran sungai, karena di sanalah letak jalur utama. Sebelum jalan-jalan raya aspal lambat laun menggantikan peran sungai tersebut. Beberapa dari kita mungkin masih menemui budaya sungai, di mana banyak aktivitas kehidupan saat itu banyak melibatkan peran sungai seperti mencuci, mandi, ritual, mencari ikan, irigasi bagi pertanian, bahkan hingga berpergian pun sangat mengandalkan keberadaan sungai. Selain mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia, sungai juga memiliki dampak negatif, yaitu bencana banjir. Konsep rekayasa terhadap sungai pun dilakukan oleh manusia. Seperti prasasti Kamalagian yang berangkat tahun 1037 Masehi misalnya, yang menyebutkan adanya pembangunan bendungan di Uringin Sapta oleh Raja Airlangga karena adanya bencana banjir dari Sungai Brantas di berbagai desa di daerah Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Keberadaan sungai pada masa Majapahit juga sangat penting, di mana dalam catatan Pujangga Mahuan saat berkunjung ke Majapahit abad ke-15 Masehi, disebutkan bahwa ia menelusuri sungai dari Surabaya hingga ke Pelabuhan Canggu yang ada di Mojokerto, dan kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat. Dalam prasasti Canggu yang berangkat tahun 1280 Saka atau 1358 Masehi, menyebutkan terdapat 34 buah pelabuhan di sepanjang Sungai Brantas. Tentunya bentuk pelabuhan-pelabuhan sungai ini telah lama dikenal dan digunakan oleh leluhur kita dari masa sebelum Majapahit. Dalam berbagai prasasti dan relief-relief candi,
Kita ketahui pula bagaimana peran sungai dan perahu menjadi teramat penting pada abad 10 hingga abad ke-15 Masehi di Jawa Timur. Nah, untuk tema ini mungkin akan dibahas di edisi lain ya, biar saya nggak bingung karena ceritanya kok jadi kesana kesini. Satu hal yang menarik perhatian saya adalah bagaimana rekayasa terhadap sungai ini kemudian banyak dilakukan oleh Belanda. Seperti pembangunan tanggul di sepanjang aliran Sungai Brantas, pembangunan bendungan-bendungan, dan satu hal yang sangat menarik adalah pembuatan sodetan. Saat melakukan penelusuran jalur perdagangan di Jawa Timur, saya mendapati adanya 3 kali rekayasa yang cukup besar yang telah dilakukan oleh Belanda terhadap 2 sungai besar di Jawa Timur, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Yang pertama, sodetan Sungai Porong. Dalam peta terlihat bagaimana ada bagian aliran Sungai Porong yang nampak lurus mengarah ke timur. Debit Sungai Brantas tampaknya dipecah ke Sungai Porong ini untuk menghindari debit yang besar ke arah Surabaya, yang tentu saja akan menyebabkan kawasan Surabaya akan terendam banjir. Kedua, pembuatan aliran Kali Maas. Dalam peta lama Belanda, Sungai Surabaya di bagian hilir terpecah menjadi 3 cabang, dan jalur yang besar mengarah ke arah barat laut. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Sungai Surabaya tampaknya hilang, yang kemudian muncul jalur Kali Maas yang bermuara ke Tanjung Perak saat ini. Tampak bagaimana jalur Kali Maas terlihat lurus tak berkelok. Yang ketiga, pengalihan Sungai Bengawan Solo. Dalam penelusuran kami di daerah Sedayu, Gresik, perhatian saya tertuju kepada kondisi aliran Sungai Bengawan Solo yang nampak aneh. Secara alamiah, aliran Sungai Bengawan Solo harusnya terus mengarah ke timur hingga muncul di Sungai Cemara di daerah Tanjung Widoro, Gresik, di mana di sana dulu dibangun benteng Belanda Lodewijk pada tahun 1808 Masehi. Namun dari peta udara tampak bahwa Sungai Bengawan Solo kemudian berbelok mengalir lurus ke arah utara. Tidak banyak literatur yang menjelaskan kapan pembuatan jalur Sungai Bengawan Solo yang baru ini. Namun dari beberapa sumber literatur disebutkan bahwa jalur ini dibangun pada masa Belanda, yang kemudian terhenti karena kekurangan dana. Pertanyaannya kemudian, kenapa harus dilakukan rekayasa terhadap 2 buah sungai besar di Jawa Timur ini? Pada bagian hilir atau muara dari 2 buah sungai besar ini telah menjadi bagian vital bagi jalur perdagangan di Jawa Timur sejak abad 10 hingga abad ke-15 Masehi. Apakah rekayasa ini merupakan bagian dari strategi Belanda untuk memonopoli jalur perdagangan sungai pada saat itu? Sehingga menjadikan area Jembatan Merah Surabaya dan Tanjung Perak sebagai titik vital baru, dan menghilangkan titik vital dari Pelabuhan Gresik yang telah berkembang sebelumnya. Setelah menelusuri berbagai literatur, saya menemukan sedikit titik cerah gambaran untuk menjawab pertanyaan tadi. Dari buku Java, geografis, etnologis, historis yang ditulis oleh Peter Johannes, di sana diceritakan bahwa kondisi Pelabuhan Gresik pada abad 18 Masehi telah sangat mengkhawatirkan karena adanya endapan-endapan lumpur yang melebar dan kemudian membuat pendangkalan di sekitar pelabuhan. Kapal-kapal besar kemudian menjadi kesulitan untuk merapat. Bahkan aliran sedimen ini dikhawatirkan juga akan menutup jalur Selat Madura, yang lambat laun akan menjadikan Pulau Jawa bergabung dengan Madura. Untuk menghindari hal tersebut, kemudian dilakukan rekayasa terhadap bagian hilir dari 2 buah sungai besar di Jawa Timur, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Dalam geologi.co.id dibahas pula bagaimana perkembangan aliran sedimen dari Bengawan Solo di utara saat ini kemudian menciptakan daratan baru di utara Gresik.
Mungkin ada sahabat arkeovlog yang punya data lain tentang rekayasa Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas ini. Kami persilahkan untuk memberi masukan di bagian komentar ya. Ya, itu tadi hasil awal penelusuran tentang jejak jalur perdagangan di Jawa Timur, di mana tidak hanya melibatkan jalur pelabuhan-pelabuhan laut yang dalam sejarah disebutkan berada di Tuban, Gresik, dan Surabaya, namun juga melibatkan jalur sungai, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Adanya perubahan jalur transportasi dari sungai ke darat dan adanya rekayasa terhadap jalur-jalur sungai besar yang ada di Jawa Timur menjadikan upaya mencari jejak-jejak fisik ini menemui banyak kendala. Tapi tetap semangat berusaha dan tetap seruput kopinya dulu ya kak.